Anekdot mengenai Ibrahim selanjutnya. Ibrahim berkisah, pada suatu hari ketika aku sedang mengarungi padang pasir dan aku berpasrah diri kepada Allah. Telah beberapa hari lamanya aku tidak makan. Aku teringat kepada seorang sahabat tetapi aku segera berkata kepada diriku sendiri. Jika aku pergi ke tempat sahabatku, apakah gunanya kepasrahanku kepada Allah? Kemudian aku memasuki sebuah masjid sambil bibirku bergerak-gerak menggumamkan, aku telah mempercayakan diriku kepada Dia yang hidup dan tak pernah mati, tidak ada Tuhan selainnya. Sebuah suara berseru dari langit, Maha besar Allah yang telah mengosongkan bumi bagi orang-orang yang berpasrah diri kepadanya. Aku bertanya, mengapakah demikian? Suara itu menjawab, betapakah seseorang benar-benar berpasrah diri kepada Allah, melakukan perjalanan jauh demi sesuap makanan yang dapat diberikan sembarang sahabatnya, kemudian menyatakan, aku telah memasrahkan diriku kepada yang hidup dan tidak pernah mati. Engkau telah memberikan ucapan berpasrah kepada Allah kepada seseorang pendusta. Anekdot mengenai Ibrahim selanjutnya. Ibrahim berkisah, pada suatu ketika aku membeli seorang hamba. Siapakah namamu? Tanyaku kepadanya. Panggilanmu terhadapku, jawabnya. Apakah yang engkau makan? Makanan yang kau berikan untukku makan. Pakaian apakah yang engkau pakai? Pakaian yang engkau berikan untukku kenakan. Apakah yang engkau kerjakan? Pekerjaan yang engkau perintahkan kepadaku. Apakah yang engkau inginkan? Apakah hak seorang hamba untuk menginginkan? Jawabnya, celakalah engkau, kataku kepada diriku sendiri, seumur hidup engkau adalah hamba Allah. Kini ketahuilah bagaimana seharusnya menjadi seorang hamba. Sedemikian lamanya aku menangis sehingga aku tidak sadarkan diri. Anekdot mengenai Ibrahim selanjutnya. Tak seorang pun pernah menyaksikan Ibrahim duduk bersila. Mengapa engkau tak pernah duduk bersila? Tanya seseorang kepadanya. Ibrahim menjawab, pada suatu hari ketika aku duduk bersila terdengar olehku suara yang berkata kepadaku, wahai anak Adam. Apakah hamba-hamba duduk seperti itu di hadapan Tuhan mereka? Segeralah aku duduk tegak dan memohon ampunan. Anekdot mengenai Ibrahim selanjutnya. Ibrahim berkisah, pada suatu ketika aku berjalan menempuh padang pasir sambil memasrahkan diri kepada Allah. Sudah 3 hari lamanya aku tidak makan. Kemudian syaitan datang kepadaku dan menggoda, apakah engkau meninggalkan kerajaanmu beserta kemegahan-kemegahan yang sedemikian banyak hanya untuk pergi ke tanah suci dalam keadaan lapar seperti ini? Sesungguhnya engkau dapat melakukan hal yang serupa tanpa penderitaan ini. Setelah mendengar kata-kata syaitan itu aku tengadahkan kepalaku dan berseru kepada Allah, ya Allah, apakah engkau lebih suka mengangkat musuhmu daripada sahabatmu untuk menyiksa diriku? Kuatkanlah diriku karena aku tak sanggup menyeberangi padang pasir ini tanpa pertolonganmu. Maka terdengarlah olehku sebuah seruan. Ibrahim, campakkanlah yang di dalam sakumu itu sehingga kami boleh mendatangkan karunia kami dari alam gaib. Aku rogoh sakuku, kudapatkan 4 buah mata uang perak yang tanpa sengaja terbawa olehku. Begitu aku melemparkan uang itu, si syaitan lari meninggalkan diriku dan secara gaib di depanku telah terhidang makanan. Anekdot mengenai Ibrahim selanjutnya. Aku pernah bekerja menjaga sebuah kebun buah-buahan. Pada suatu hari pemilik kebun itu datang kepadaku dan berkata, ambilkanlah padaku beberapa buah delima yang manis rasanya. Maka ku ambilkan beberapa buah tetapi ternyata rasanya asam. Bawakanlah buah-buahan yang manis, si pemilik kebun mengulangi perintahnya. Maka ku bawakan delima sepinggan penuh, namun buah-buahan itu asam pula rasanya. Si pemilik kebun berseru, Masya Allah, telah sedemikian lama engkau bekerja di kebun ini namun engkau tidak mengenal buah delima yang telah masak. Aku menjaga kebunmu namun aku tak tahu bagaimana rasanya buah delima karena aku tak pernah mencicipinya, jawabku. Maka berkatalah si pemilik kebun, dengan keteguhan yang seperti ini, aku mempunyai persangkaan bahwa engkau adalah Ibrahim bin Adham. Setelah mendengar kata-kata tersebut segeralah aku meninggalkan tempat itu. Anekdot mengenai Ibrahim selanjutnya. Ibrahim mengisahkan, pada suatu malam, dalam sebuah mimpi kulihat Jibril turun ke bumi membawa segulung kertas di tangannya. Aku bertanya kepadanya, apakah yang hendak engkau lakukan? Aku hendak mencatat nama sahabat-sahabat Allah, jawab Jibril. Catatlah namaku, aku bermohon kepadanya. Engkau bukan salah seorang di antara sahabat-sahabat Allah, jawab Jibril. Tetapi aku adalah seorang sahabat dari sahabat-sahabat Allah itu, aku bermohon hampir putus asa.
Beberapa saat Jibril terdiam. Kemudian ia berkata, telah kuterima sebuah perintah, tuliskanlah nama Ibrahim di tempat paling atas karena di dalam jalan ini harapan tercipta dari keputusasaan. Anekdot mengenai Ibrahim selanjutnya. Suatu hari ketika Ibrahim sedang berada di sebuah padang pasir, seorang tentara menegurnya. "Siapakah engkau?" "Seorang hamba," jawab Ibrahim. "Manakah jalan ke perkampungan?" tanya tentara itu. Ibrahim lalu menunjuk ke sebuah pemakaman. "Engkau memperolok-olokkan aku," hardik si tentara, kemudian memukul kepala Ibrahim hingga luka dan berdarah. Setelah itu ia mengalungkan tali ke leher Ibrahim dan menyeretnya. Beberapa orang dari kota yang terletak di dekat tempat kejadian itu kebetulan lewat. Menyaksikan hal ini mereka berhenti dan berseru, "Hai orang bodoh, orang ini adalah Ibrahim bin Adham, sahabat Allah." Si serdadu cepat-cepat berlutut di depan Ibrahim, bermohon agar ia dimaafkan. "Engkau mengatakan bahwa engkau adalah seorang hamba," si serdadu mencoba membela diri. "Siapakah orangnya yang bukan hamba?" tanya Ibrahim. "Aku telah melukai kepalamu tetapi engkau malah mendoakan keselamatanku. Aku mendoakan agar engkau memperoleh berkah karena perlakuanmu terhadap diriku," jawab Ibrahim. "Imbalan terhadap diriku karena perlakuanmu itu adalah surga dan aku tidak tega jika imbalan untukmu adalah neraka. Mengapakah engkau menunjukkan pemakaman ketika aku menanyakan jalan ke perkampungan?" tanya si serdadu. Ibrahim menjawab, "Karena semakin lama pemakaman semakin penuh, sedang kota semakin kosong." Anekdot mengenai Ibrahim selanjutnya. Suatu hari Ibrahim bertemu dengan seorang yang sedang mabuk. Mulutnya berbau busuk. Segera Ibrahim mengambil air dan dibasuhnya mulut si pemabuk itu sambil berkata kepada dirinya sendiri, "Apakah akan kubiarkan mulut yang pernah mengucapkan nama Allah di dalam keadaan kotor? Itu namanya tidak memuliakan Allah." Ketika si pemabuk siuman, orang-orang berkata kepadanya, "Pertapa dari Khurasan telah membasuh mulutmu." Si pemabuk menjawab, "Sejak saat ini aku bertaubat." Setelah bertaubat demikian, Ibrahim di dalam mimpinya mendengar sebuah seruan kepada dirinya. "Engkau telah membasuh sebuah mulut demi aku dan aku telah membasuh hatimu." Anekdot mengenai Ibrahim selanjutnya. Raja berkisah, ketika aku dan Ibrahim sedang menumpang sebuah perahu, tiba-tiba angin topan datang menerpa dan bumi menjadi kelam. Aku berteriak, "Perahu kita akan tenggelam." Tetapi dari langit ku dengar sebuah suara, "Jangan khawatirkan, perahu akan tenggelam karena Ibrahim bin Adham ada beserta kalian." Segera setelah itu angin mereda dan bumi yang kelam menjadi terang kembali. Anekdot mengenai Ibrahim selanjutnya. Ibrahim menumpang sebuah perahu tetapi ia tidak mempunyai uang. Kemudian terdengar sebuah pengumuman, setiap orang harus membayar 1 dinar. Ibrahim segera sholat sunat 2 rakaat dan berdoa, "Ya Allah, mereka meminta ongkos tetapi aku tak mempunyai uang." Mendadak lautan luas berubah menjadi emas. Ibrahim mengambil segenggam dan memberikannya kepada mereka. Anekdot mengenai Ibrahim selanjutnya. Suatu hari Ibrahim duduk di tepi sungai Tigris menjahit jubah tuannya. Jarumnya terjatuh ke dalam sungai. Seseorang bertanya kepadanya, "Engkau telah meninggalkan sebuah kerajaan yang jaya, tetapi apakah yang telah engkau peroleh sebagai imbalan?" Sambil menunjuk ke sungai, Ibrahim berseru, "Kembalikanlah jarumku." 1000 ekor ikan mendongakkan kepala ke permukaan air, masing-masing dengan sebuah jarum emas di mulutnya. Kepada ikan-ikan itu Ibrahim berkata, "Yang aku inginkan adalah jarumku sendiri." Seekor ikan yang kecil dan lemah datang mengantarkan jarum kepunyaan Ibrahim di mulutnya. "Jarum ini adalah salah satu di antara imbalan-imbalan yang kuperoleh karena meninggalkan kerajaan Balhi. Sedang yang lain-lainnya belum engkau ketahui." Anekdot mengenai Ibrahim selanjutnya. Suatu hari Ibrahim pergi ke sebuah sumur. Timba diturunkannya dan ketika diangkat ternyata timba itu penuh dengan kepingan emas. Emas-emas itu ditumpahkannya kembali ke dalam sumur. Kemudian timba diturunkan dan ketika diangkat ternyata penuh pula dengan butiran-butiran mutiara. Dengan jenaka mutiara-mutiara itu ditumpahkannya pula. Kemudian Ibrahim berdoa kepada Allah, "Ya Allah, Engkau menganugerahiku dengan harta karun. Aku tahu bahwa Engkau Maha Kuasa, tetapi Engkau pun tahu bahwa aku tak ingin terpesona oleh harta benda. Berilah aku air agar aku dapat bersuci." Anekdot mengenai Ibrahim selanjutnya. Ketika Ibrahim menyertai sebuah rombongan yang hendak berziarah ke Tanah Suci, mereka berkata, "Tak seorang pun di antara kita yang mempunyai unta maupun perbekalan.
Percayalah bahwa Allah akan menolong kita, kata Ibrahim. Setelah diam sebentar, ia menambahkan, pandanglah pohon-pohon di sana. Jika emas yang kalian inginkan, maka pohon-pohon itu niscaya akan berubah menjadi emas. Dan seketika itu juga pohon-pohon akasia itu, dengan kekuasaan Allah yang maha besar, berubah menjadi emas. Anekdot mengenai Ibrahim selanjutnya. Ibrahim sedang berjalan dengan sebuah rombongan, mereka tiba di sebuah benteng. Di depan benteng itu banyak terdapat semak belukar. Baiklah kita bermalam di sini karena di tempat ini banyak semak belukar sehingga kita dapat membuat api unggun, kata mereka. Mereka pun menghidupkan api dan duduk di sekelilingnya. Semuanya memakan roti kering ketika Ibrahim sedang berdiri dalam sholatnya. Salah seorang di antara mereka berkata, seandainya kita mempunyai daging yang halal untuk kita panggang di atas api ini. Setelah selesai sholat, Ibrahim berkata kepada mereka, sudah pasti Allah dapat memberikan daging yang halal kepada kamu sekalian. Setelah selesai berkata demikian Ibrahim bangkit dan sholat kembali. Tiba-tiba terdengarlah auman seekor singa yang menyeret keledai liar. Singa itu menghampiri mereka. Keledai itu mereka ambil, mereka panggang untuk kemudian mereka makan sementara si singa duduk memperhatikan segala tingkah laku mereka. Kisah ini dikutip dari kitab Tazkiratul Aulia, disusun oleh Syekh Fariduddin Al-Attor. Gimana tanggapan Anda tentang kisah ini? Oh ya, jangan lupa subscribe dan ketuk loncengnya, agar bisa mengikuti kisah-kisah update terbaru. Mudah-mudahan dengan izin Allah bisa menghidupkan hati yang mati dan menumbuh suburkan semangat untuk ibadah. Amin ya Allah.